Afrika Utara penyebarannya. Jadi kalau Anda ke Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang dikit Eropanya, Italia, Prancis, Spanyol, itu Maliki mazhabnya. Yang kalau bismillahnya nggak dibaca langsung, kunutnya ada tapi disirkan sebelum ruku. Ya, kalau dalam salat subuh itu Maliki, itu Maliki. Tapi Syekh Maliki ini nggak pernah keluar Madinah. Murid-muridnya yang datang ke Madinah. Ya, murid-muridnya itu yang tarawihnya sampai 33 kali itu Maliki. Sampai sekarang di Madinah itu 33. Ya, sampai sekarang. Dilengkapkan jadi 36. Ya. Kalau di Mekah 20 sampai dengan 23. Ya. Lihat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya murid Al-Buwaiti. Asy-Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Masya Allah, datang ke tempat Imam Malik salah jadwal. Bukan karena salah tidak tahu, bukan. Karena berangkat jauh-jauh, jalan kaki Pak Ibu. Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada kendaraan, jalan kaki ke tempatnya Imam Malik di Madinah, ingin mendapatkan pelajaran kitab Al-Muwatta. Misal, Imam Malik jadwalnya itu hari Rabu. Imam Syafi'i nyampe di sana hari Selasa, karena jalan kaki jauhnya itu. Begitu datang ke situ, berdiri, itu sadar beliau, bukan jadwalnya menunggu di depan pintu seharian. Di depan pintu seharian, Masya Allah. Tidak dibukakan pintu karena bukan jadwalnya. Begitu tiba hari Rabunya itu, ya, ilustrasinya, tiba-tiba Imam Malik langsung mengatakan kepada pembantunya, kepada khadimnya, "Iftah," katanya, "ilbab, bukalah pintu itu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu." Padahal Imam Malik tidak pernah lihat. Buka pintu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu. Begitu dibuka, datang Imam Asy-Syafi'i itu, ditanya, ya, "Ada keperluan apa?" katanya. "Punya hajat apa?" Kata beliau, "Saya ingin belajar hadis dari Anda." Kata Imam Malik, "Apa yang sudah kamu punya?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Hafidhul Muwatta." Saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi menunggu di depan pintu syekhnya itu sambil menghafalkan kitab Al-Muwatta yang tebalnya itu 2 kali buku ini dalam semalaman hafal. Imam Asy-Syafi'i. Dalam semalaman hafal itu Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam keadaan jadi guru besar pun masih tawadhu juga. Guru sedang istirahat, gak diganggu, ditunggu sampai besoknya. Antum taklimnya di mana-mana, terbuka tempatnya, tidak ada halangan, kendaraannya ada, datang bukan hanya 1 hadis, 10 hadis kadang-kadang disampaikan, masih nggak mau datang juga. Masya Allah, ya. Dengan cara apa lagi mesti dibimbing? Bahkan ada satu lagi yang tidak disebutkan di sini, Masya Allah, ada orang datang ke tempatnya Imam Malik, itu jual rumah, jual tanah demi belajar 1 hadis. Datang ke Imam Malik ditolak, nggak mau pulang, kata Imam Malik, "Cambuk orang itu." Ke pembantunya, "Cambuk." Begitu dicambuk sekali, 2 kali, 8 kali. Setelah dicambuk 8 kali, orang ini merintih mengatakan, "Anda zalim Syekh," katanya. Kata Imam Malik, "Kenapa? Saya sudah jual tanah, jual rumah untuk kesini belajar hadis, tapi Anda pukuli saya, Anda zalim. Lalu apa mau kamu?" "Sesuai dengan jumlah cambukan tadi, berikan saya 8 hadis." Diberikan oleh Imam Malik 8 hadis untuk membayarnya. Kata orang tadi, "Syekh, kurang, tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya. Tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya." Orang mau ngambil hadis 8 saja, mau dicambuk dulu. Antum datang ke sini saking mudahnya, dikasih air minuman juga, disediakan snack juga kalau malam Jumat, belum mau juga belajar, dengan cara apa lagi? Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, ingin melihat Allah tanpa hijab, Masya Allah. Punya murid namanya Al-Buwaiti, Buwaiti punya murid namanya Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari yang nulis kitab Sahih, ya, Sahih Al-Bukhari itu muridnya Al-Buwaiti, mazhabnya Syafi'i. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, saya pernah bertemu beliau di Tripoli, ya. Ini orang Syria, sampai sekarang masih hidup. Di antara karyanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Wahbah Az-Zuhaili, penyebarannya Asia Tenggara banyaknya umumnya Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal Hambali, punya murid namanya Al-Asram, punya murid lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu Hambali. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai berakhirnya di Syekh Al-Albani. Penyebarannya di Teluk, ya. Kalau sekarang di Saudi Arabia, misal di Uni Emirat Arab, di Qatar, itu umumnya mazhabnya Hambali. Yang kalau sholat bismillahnya disirkan, ya, nggak ada kunutnya kecuali nazilah dan sebagainya, itu Hambali. Jelas sampai di sini? Nah, Indonesia apa? Hebatnya Indonesia, pelajari semua. Pelajari semua. Maka guru-guru kita itu, Masya Allah, ada yang datang ke Afrika Utara, belajar ke Mesir. Ya. Ada datang ke Asia Selatan, ke Pakistan. Ada datang ke Timur Tengah, ke Mekah. Masya Allah, ada yang ke Madinah, macam-macam. Dan itu sudah dulu berlangsung. Dipelajari keseluruhannya. Saya berikan contoh misalnya, orang Surabaya belajar ke Mesir. Orang Jakarta, misalnya, belajar ke Mekah. Orang Padang misalnya belajar ke Irak, misal saja. Dipelajari semua. Afrika Utara mazhabnya tadi apa? Maliki, ya.
yang bismillahnya nggak dibaca sama sekali. Ya. Masya Allah. Asia Tenggara, apa mazhabnya tadi? Syafi'i, yang bismillahnya dijaharkan. Di Teluk mazhabnya apa? Hambali, yang bismillahnya disirkan. Belajarlah di situ. Pulanglah ke Indonesia. Masya Allah. Saat pulang ke Nusantara, misal, datanglah tiba-tiba orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di Jakarta. Yang Surabaya ini karena belajar dari Afrika Utara, Mesir, ya, bismillahnya dijaharkan, ya, maaf, mazhab Maliki kalau Mesir terbagi dua. Misal ke Libya, bismillahnya tidak dibaca sama sekali, ya. Kemudian yang di sini karena belajar ke wilayah yang sifatnya Syafi'i, ya, bismillahnya dijaharkan. Ketika datang orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di belakang yang kemudian tidak dibaca sama sekali, dibaca bismillahnya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum pernah dengar. Ngaco nih sholatnya nih. Harusnya nggak dibaca nih. Ya. Yang ini juga begitu. Yang ini belajar, ya, Masya Allah. Yang tadinya disirkan dari Teluk, dari Mekah misalnya, datang lagi. Datang ke wilayah Surabaya, bermakmum di sini, nggak dibaca sama sekali. Salah di sholatnya nih. Ini kejadian sampai sekarang. Saya tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji yang pertama. Begitu datang sholat, Masya Allah, isya'nya sholat di situ, Allahu Akbar. Imamnya disirkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya Muhammadiyah sini nih. Masya Allah. Begitu sholat subuh, imamnya nggak kunut. Lengkap sudah itu. Apa saya bilang kan semalam Muhammadiyah kan yang nggak kunut. Padahal nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU dari zaman Nabi, Masya Allah. Dan yang paling hebat, dua pendiri ormas besar itu bersaudara dan belajarnya sama-sama. Sama-sama berangkatnya bareng, satu nasab yang sama, belajar di satu guru yang sama, kembali yang sama, punya misi yang berbeda. Yuk kita buktikan. Saya agak panjangin sebentar nih ya. Satu, namanya Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Kemudian nanti mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Kedua, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad Darwish. Muhammad Darwish. Cuma nanti saat pergi ke Mekah, keduanya ini oleh gurunya Muhammad Darwish diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Nah, pertama, dua-duanya ini bersaudara. Bersaudara. Ketemu nasabnya di saudara jauhnya. Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid. Bin Abdul Wahid. Bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bernawa. Pangeran Benawa. Bin Abdurrahman. Abdurrahman nama aslinya Sultan Hadiwijaya. Dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah. Bin Abdul Aziz. Bin Abdullah. Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Bertemulah nasabnya di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Nanti kita jelaskan siapa Maulana Ishaq ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini nasabnya nyambung ke sini Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Sini. Maulana Ishaq. Bertemu di sini. Ya. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu dari dua anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang membawa Islam, asalnya dari Mesir, datang dengan 8 orang temannya atas perintah dari kekhilafahan Turki supaya datang ke Nusantara memberikan nilai-nilai Islam. Namanya Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 orang anak, satu Maulana Ishaq, yang kedua Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq ini nanti yang akan melahirkan 2 keturunan ini. Syarif Abdullah ini tinggalnya di Mesir, tidak ikut ke Nusantara. Tapi nanti pada tahun sekitaran awal abad ke-15 akan bertemu dengan seorang perempuan luar biasa yang sudah masuk Islam, anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa? Nama aslinya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa punya kekuasaan yang luar biasa, luas ya. Kalau dari Cirebon batas Jawa Tengah sampai dengan ke ujung wilayah Banten, ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa ini dulu inspeksi datang ke wilayah Subang pada masa itu sampai dengan ke Karawang.
Di Karawang itulah bertemu dengan seorang perempuan yang bersih luar biasa, cantik, taat, sedang baca Quran. Muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu karena dulu menimba ilmu Qurannya di Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka disebut dengan Syekh Qura. Syekh Qura. Siapa perempuan ini? Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Nah, jatuh cinta dengan Nyai Subang Larang, menikahlah dengan beliau ini. Setelah menikah, pada tahun 1423, memiliki keturunan pertama laki-laki, diberi nama dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang. 1426 punya anak yang kedua, perempuan, diberi nama Nyai Rara Santang. Rara Santang. 1427 lahir anak yang ketiga, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Nah, kakak ini, dua kakaknya, Walang Sungsang dengan Rara Santang, kemudian muncul satu masa ingin berhaji. Datanglah ke kota Mekah. Ya. Kemudian mereka datang ke Mekah setelah menunaikan ibadah haji, berganti nama. Ini Walang Sungsang menjadi Ki Abdullah Iman. Kan yang ini ya, Abdullah Iman namanya. Gelarnya Ki Samadullah. Gelarnya Ki Samadullah, Kiai Samadullah. Samadullah. Ini Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Saat akan pulang di jalan bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah langsung meminang Syarifah Mudaim untuk dijadikan istrinya. Menikahlah kedua orang ini, lantas berangkat ke Mesir. Di Mesir kemudian mereka menyatu, bersama-sama berumah tangga, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. 20 tahun belajar di sini, belajar dengan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, belajar dengan ulama-ulama besar, sampai setelah matang kembali dia akan menengok kakeknya datang ke Prabu Siliwangi. Ya. Karena kakeknya tinggal di wilayah Jati, diberikan kekuasaan di situ, diangkatlah dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati di kemudian hari. Itulah Syarif Hidayatullah, keturunan dari sini. Sedangkan Ki Samadullah pergi ke satu wilayah dikenal dengan Lemah Wungkuk. Minta izin pada bapaknya untuk memajukan wilayah itu. Di Lemah Wungkuk itu, Masya Allah, itu etnisnya campuran. Ada orang Cina, orang Arab, orang lokal, masih belum bagus. Minta izin supaya ditata. Campuran dalam bahasa lokal itu disebut dengan caruban. Oh, caruban. Begitu datang ke sini, ya, dikelola, dirawat dengan baik sampai tumbuh pesat luar biasa. Masya Allah. Tiba-tiba melihatlah seorang anak perempuan, putri dari seorang pembesar Syah Bandar namanya Ki Gedeng Alang-Alang, punya putri namanya Nyai Kencana Larang. Kencana Larang. Ya. Menikah dengan Kencana Larang. Setelah menikah, untuk mengabadikan namanya, maka disebut dengan Caruban Larang, Caruban Larang, Caruban Larang. Lisan orang sana menyebut Caruban, Caruban, Caruban. Berubah sekarang menjadi Cirebon, 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 Cirebon. Nah, muncul Cirebon. Ibunya Nyai Subang Larang sudah lama berumah tangga, ingin menengok. Di perjalanan lewat di satu daerah, ajalnya tiba, meninggallah di situ. Untuk mengenang sampai sekarang disebut dengan daerah Subang. Orang Subang belum tentu tahu itu. Nah, ya. Nah, terus apa cukup? Jadi muncul Cirebon. Nah, karena Cirebon sudah maju, maka kemudian diangkatlah, diberi gelar oleh Prabu Siliwangi, diberi gelar namanya Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Ini pertama gelar ini. Mangkubumi itu artinya khalifah fil ard. Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Fil ardi itu bumi. Khalifah, mangku, yang merawat, memangku bumi. Jadi gelar mangku bumi itu sama dengan khalifah. Jadi salah total kalau mengganti gelar khalifah menjadi mangku bumi. Sami mawon. Khalifah itu ya mangku bumi. Itulah pertama kali gelarnya diberikan. Nah, yang ingin saya sampaikan, itu satu keturunan yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra. Punya anak itu. Kisah ini bukan fiktif, bisa dibaca. Yang paling bagus, judulnya Api Sejarah. Ada 2 jilid karya sejarawan muslim namanya Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara yang dari Bandung. Jilid yang pertama warnanya hitam, halaman 148. Itu dimulai di situ kisahnya.
Yang punya bukunya silahkan. Nah, apa hubungannya dengan yang paling atas? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu berangkatnya bareng, satu keturunan, berangkat bareng. Di Makkah itu berguru pada seorang ulama besar, alim luar biasa dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada juga yang menyebutkan riwayat dari Sambas, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Belajar dari situ, setelah selesai, dua-duanya punya keunikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang sekali praktek. Ya, tidak terlalu banyak teoritis. Langsung praktek. Begitu pulang ke Nusantara, langsung mempraktekkan ajaran-ajarannya, membuat persyarikatan, kemudian persyarikatan Muhammadiyah. Muhammad itu nama Nabi, Yah itu nisbah, mengikuti. Jadi ingin memperbaiki keadaan seperti sesuai dengan Nabi. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, dan sebagainya. Praktek dakwah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim Al-Asy'ari, Masya Allah, beliau itu senang nulis kitab. Beda dengan Ahmad Dahlan. Menulis kitab sampai ada 19 karya beliau dihimpun di satu kitab besar. 19 kitab. Dari mulai pertama adab dalam menuntut ilmu, kedua risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai 19 kitab. Masya Allah. Jadi akan menyeimbangkan, saudaranya praktek, yang satu memberikan teorinya. Itu asalnya. Dan kalau Anda baca buku aslinya, kitabnya, Masya Allah, itu sama persis, gak ada bedanya. Aliran-aliran menyimpang yang di Tanah Jawa disebutkan sama sekali. Misal, risalah Ahlussunnah wal Jamaah buka halaman ke-9. Faslu awal zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Pasal menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di Tanah Jawa dan siapa tokoh-tokohnya. Bid'ah yang dimaksudkan bukan fikih tapi akidah. Halaman ke-10 paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan baris yang ke-4. Silahkan lihat. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran bid'ah itu adalah Syiah Rafidah. Syiah, ya. Beliau langsung menyebutkan, bukan saya. Beliau langsung yang menyebutkan. Asalnya semua Sunni, kata beliau itu, semua Sunni. Cuma terjadi di tahun 1333 Hijrah sama dengan 1909 Masehi. Datang tiba-tiba entah dari mana, ada satu aliran disebut dengan Syiah. Pekerjaannya yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Seringkali mencela dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disebutkan dalilnya, hadisnya. Kemudian halaman yang ke-11-nya, wa minhumul abahiyuna, ada aliran kepercayaan abal-abal, abahiyun, semua boleh. Siapa mereka? Yang merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, hatinya merasa sudah bersih, jernih. Sehingga kalau sudah bersih jernih itu tidak berlaku ketentuan dan larangan. Jadi kalau nggak sholat pun nggak apa-apa karena sudah dekat dengan Allah. Gelarnya tinggi, Pak Kiai kok nggak sholat ya? Kan sudah adzan. Jasad bapak bersama adik, tapi roh bapak sedang sholat. Nah itu diantara yang kacau itu ya. Jadi larangan nggak berlaku karena sudah dekat dengan Allah. Ini penyimpangan langsung disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 80 Al-Baqarah. Ya. Ada lagi aliran yang reinkarnasi tanasukhil arwah. Ya. Bahkan ada jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Disebutkan oleh beliau. Siapa itu? Itu yang mengaku menyatu dengan Tuhan. Allah sudah menyatu dengan dirinya, manunggaling kaulah Gusti. Siapa kamu? Saya adalah Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Nah itu sudah lain. Jadi itu diantara kitab-kitab beliau. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kisah yang terakhir yang ingin saya tutup, satu kali muridnya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu berkunjung ke Kauman ke Jogja. Karena Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, Hashim Asy'ari pulang ke Tebu Ireng ke Jombang. Datanglah dari Jombang itu, kemudian ke wilayah Kauman, dilihat di situ. Kok ini beda ya katanya. Balik lagi ke Tebu Ireng. Syekh katanya, itu ada aliran di Kauman yang menyimpang. Bagaimana caranya? Begini. Siapa orangnya? Namanya sekian. Ciri-cirinya bagaimana? Seperti ini. Itu bukan menyimpang. Itu saudara saya. Bantu sana balik lagi. Masya Allah. Ketika membantu balik lagi, kemudian sampai di situ berumah tangga, punya anak namanya Ahmad Azhar Bashir. Sampai kemudian jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang digantikan oleh Amin Rais. Digantikan oleh Syafi'i Ma'arif. Digantikan Din Samsudin. Agustus nanti mau muktamar itu. Ya, mau diganti lagi karena sudah 2 periode. Saya baca itu. Jadi saya tahu itu, ya. Sama juga NU juga begitu, sama sampai sekarang, sampai Akhil Siraj, ya. Hasyim Muzadi digantikan Akhil Siraj, sekarang mau nyalon lagi yang kedua itu, ya. Jadi insya Allah baca. Dengan membaca itu menambah wawasan kita, jadi paham, bersikap kita bijak. Saya semua dibaca, walaupun yang dibaca itu tidak semua harus diamalkan. Saya baca, informasi saya baca. Bapak Ibu mau tanya apa saja, insya Allah kalau tahu saya jawab. Tanya musik, saya nggak pernah main musik, saya nggak suka. Dan bukan bagian dari hal yang penting. Tapi teorinya saya hafal.
C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, is G, D, F, is G, A, B, cis D, A, B, cis D, F, is gis A, F, is gis A, B, cis dis E, B, cis dis F, is gis A, is B, B, cis A, is B, cis dis A, is bis, cis dis A, is bis, gis A, is bis, cis. Saya tahu itu. Ya. Jadi, bersikap dengan baik. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini, karena kita harus berpindah tempat juga. Jadi barangkali itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan pertemuan kita, sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disimpan, mudah-mudahan bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Saya sebelum akan akhiri, yang pertama, ada 3 pengumuman dari saya. Yang pertama, saya minta anak yang paling kecil, laki-laki. Ada 2 orang, yang paling kecil. 2 orang. Laki-laki. 1, 2. Yang paling kecil, usianya yang paling kecil. Sini maju. Maju ke depan. Boleh sama bapaknya di bawah. Bapaknya aja boleh. Saya punya hadiah. Satu lagi, mana satu lagi itu? Satu lagi Pak, maju Pak. Ya itu ya. Satu lagi ada. Oke. Baik. Karena lewat belakang, hadiahnya di belakang insyaallah. Ya. Baik. Hari ini kita cukupkan dulu untuk materi kita. Kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu dari saya pribadi, mohon tinggalkan dan maafkan segala kekeliruan saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, ada himbauan tadi disampaikan kepada saya supaya Ramadan kita lebih bermakna, banyak bacaannya. Ada himbauan bagi yang ingin memperbanyak amal ibadahnya di masjid ini, bisa menitipkan buku dengan judul apapun yang sekiranya bisa dibaca ya. Kalau Anda datang misalnya 1 orang bawa 1 buku, kan banyak yang bisa dibaca ya. Jadi tadi ada masukan yang sangat positif saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.